Imbas kekalahan di Coppa Italia dari AC Milan, Inter dipastikan gagal raih treble, kini sisa PSG dan Barcelona yang masih berpeluang. Kemenangan 3-0 Milan pada Rabu malam, berkat 2 gol dari Luka Jovic dan 1 gol dari Tijani Reijnders, membuat Inter tersingkir dari ajang Coppa Italia sekaligus mengakhiri harapan mereka meraih treble musim ini. Imbas kekalahan di Coppa Italia dari AC Milan, Inter dipastikan gagal raih treble, kini sisa PSG dan Barcelona yang masih berpeluang. Kemenangan 3-0 Milan pada Rabu malam, berkat 2 gol dari Luka Jovic dan 1 gol dari Tijani Reijnders, membuat Inter tersingkir dari ajang Coppa Italia sekaligus mengakhiri harapan mereka meraih treble musim ini. Kemenangan AC Milan 3-0 agregat 4-1 di semifinal Coppa Italia memastikan bahwa Inter Milan tidak lagi berpeluang meraih treble pada musim 2024-2025, sehingga hanya Paris Saint-Germain dan Barcelona yang masih berpeluang mencapai prestasi bergengsi tersebut. Kemenangan 3-0 Milan pada Rabu malam, berkat 2 gol dari Luka Jovic dan 1 gol dari Tijani Reijnders, membuat Inter tersingkir dari ajang Coppa Italia sekaligus mengakhiri harapan mereka meraih treble musim ini. Dengan demikian, Paris Saint-Germain dan Barcelona kini menjadi satu-satunya tim di Eropa yang masih berpeluang memenangkan treble pada musim 2024-2025. Inter masih memimpin klasemen Serie A dan akan menghadapi Barcelona di semifinal Liga Champions yang akan berlangsung dalam 2 leg, dimulai pada Rabu, tanggal 30 April mendatang. Nerazzurri memimpin klasemen Liga Italia berdasarkan selisih gol, karena saat ini mereka sama poin dengan Napoli asuhan Antonio Conte, dalam persaingan gelar yang diprediksi akan berlangsung ketat hingga akhir musim. Namun, tidak akan ada pengulangan sejarah treble bersejarah yang diraih Jose Mourinho pada 2010. Sementara itu, Milan yang berada di posisi ke-9 Serie A dan tertinggal 20 poin dari rival sekotanya, telah meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 5 pertemuan mereka melawan Inter musim ini. Inter kini menghadapi rangkaian pertandingan krusial yang akan sangat menentukan musim mereka, di mana laga tunda melawan Roma pada hari Minggu akan dilanjutkan dengan leg pertama semifinal Liga Champions di markas Barcelona. Inzaghi pun mengakui bahwa timnya sedang menghadapi kelelahan fisik dan mental pada fase penting musim ini. Kami harus terus melangkah, lanjut Inzaghi. Ada kelelahan fisik dan mental, kami harus lebih kuat dari semua itu. Perjalanan ini telah membawa banyak kebahagiaan, tapi juga beberapa kekecewaan, seperti malam ini. Kami seharusnya bisa tampil lebih baik, kami kurang tajam di kedua kotak penalti pada momen-momen penting pertandingan. Syarat Liverpool jadi juara Liga Inggris 2024-2025 setelah Arsenal diimbangi Crystal Palace. Liverpool benar-benar tinggal selangkah lagi mengunci gelar juara Liga Inggris 2024-2025. Trofi sudah di depan mata The Reds setelah Arsenal ditahan Crystal Palace 2-2 pada pertandingan Kamis tanggal 24 April tahun 2025 dini hari WIB. Pertandingan Arsenal kontra Palace berlangsung sengit sejak awal. Arsenal langsung membuka keunggulan di menit ketiga melalui sundulan Jakub Kiwior yang memanfaatkan umpan tendangan bebas Martin Odegaard. Gol cepat ini membuat jalannya laga semakin terbuka, dengan The Gunners terus menekan dan menciptakan peluang, meski Palace juga sesekali memberikan perlawanan. Aduh, Real Madrid dapat kabar buruk jelang El Clasico di final Copa del Rey, apa itu? Real Madrid meraih kemenangan penting atas Getafe untuk mempertahankan peluang di La Liga, Kamis tanggal 24 April tahun 2025 dini hari WIB. Namun, kemenangan ini dibayangi cedera 2 pemain kunci mereka. David Alaba dan Eduardo Camavinga mengalami masalah cedera selama pertandingan di Coliseum. Carlo Ancelotti memberikan kabar mengecewakan mengenai kondisi kedua pemain tersebut. Kedua pemain kemungkinan besar akan absen dalam final Copa del Rey melawan Barcelona akhir pekan ini. Ini menjadi pukulan telak bagi strategi Ancelotti di laga besar tersebut. Ancelotti konfirmasi cedera Alaba dan Camavinga. Ancelotti mengungkapkan bahwa Camavinga dan Alaba mengalami ketidaknyamanan otot. Keduanya harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan tingkat keparahannya. Pelatih asal Italia itu pesimis kedua pemain akan bisa pulih dalam waktu singkat. Fran Garcia menjadi satu-satunya opsi di posisi bek kiri jika Alaba benar-benar absen.
Camavinga harus diperiksa besok, tapi dia dan Alaba mengalami masalah otot. Sulit bagi mereka untuk tampil pada Sabtu. Fran Garcia adalah satu-satunya pengganti di bek kiri, kata Ancelotti kepada Marca. Real Madrid susah payah taklukkan Getafe. Madrid sebenarnya tampil lebih baik di babak pertama, tetapi harus bekerja keras di babak kedua. Ancelotti mengakui timnya kesulitan mempertahankan permainan solid. Meski begitu, tujuan utama meraih 3 poin tetap tercapai. Efektivitas di lini depan masih menjadi masalah yang harus diperbaiki. Saya tidak marah karena tujuan kami adalah meraih 3 poin. Babak pertama lebih baik, babak kedua lebih menderita, ujar Ancelotti. Kami mencari soliditas di belakang tetapi kurang efektif di depan. Kami harus lebih tajam, tambahnya. Pujian Ancelotti untuk Arda Güler. Güler menjadi pahlawan kemenangan Madrid dengan penampilan gemilangnya. Ancelotti memuji kemampuan konstruksi permainan pemain muda Turki itu. Pelatih itu juga menyebut masa depan Güler lebih cocok sebagai gelandang daripada penyerang. Kualitasnya dalam mengatur permainan dinilai fenomenal. Masa depan Güler lebih cocok sebagai gelandang daripada penyerang. Kualitasnya dalam membangun permainan sangat fenomenal, kata Ancelotti. Igor Tudor kecewa berat setelah Juventus keok dari Parma di Serie A, kami banyak kurangnya. Pelatih Juventus, Igor Tudor, kecewa berat setelah Dusan Vlahovic DKK, keok dari tuan rumah AC Parma dalam lanjutan Serie A 2024/2025. Bertandang ke Ennio Tardini, Parma, dalam Giornata ke-33 Serie A pada Rabu tanggal 23 April tahun 2025, malam WIB, Juventus dibungkap Parma 0-1 lewat gol tunggal Matteo Pellegrino pada menit ke-45+1. Kami kekurangan banyak hal. Kami memang lebih menekan pada babak kedua, namun kurang memberikan ancaman yang nyata, ujar Tudor dinukil dari laman klub. Kami harus lebih berjuang di lini depan dan berupaya mencetak gol, serta menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi, jelas arsitek asal Kroasia itu. Juventus sangat tidak efektif. Secara permainan, Juventus sebenarnya unggul. Tim berjulukan Sinyonya Tua itu membukukan 66% penguasaan bola berbanding 34% Parma. Juventus juga melepaskan percobaan 16 tendangan, namun sangat tidak efektif. Hanya 2 upaya sepakan Sinyonya Tua yang mengarah ke gawang lawan. Kami kebobolan gol yang seharusnya dapat dihindari. Kami semua merasa kecewa, ucap Tudor, yang baru menggantikan Thiago Motta itu. Terlempar dari 4 besar. Hasil ini membuat Juventus terlempar dari 4 besar klasemen sementara Serie A. Sinyonya Tua turun ke peringkat kelima dengan 59 poin dari 33 pertandingan. Masih tersisa 5 pertandingan dan sejumlah poin yang harus kami perebutkan, dan pertandingan berikutnya akan berlangsung dalam 4 hari, ucap Tudor. Kami kurang presisi di lini depan. Hasil ini harus kami terima, dan kami harus terus melangkah ke depan, ungkapnya.